Di atas sebuah gedung bertingkat yang sudah tidak berbentuk lagi, Destruction Monarch terlihat kesepian karena dalam beberapa hari terakhir tidak ada pergerakan sama sekali dari Sung Jinwoo. Dengan ekspresi yang terlihat bosan, Destruction Monarch pikir menghadapi 10 juta pasukan yang dia bawa dengan pasukan bayangan yang jumlahnya hanya ratusan ribu memang suatu tindakan bunuh diri. Jadi rasanya wajar jika saat ini Shadow Monarch mungkin sudah kabur terkencing-kencing ke ujung dunia. Nah, saat sedang melamun itulah sebuah roket tiba-tiba mendarat tepat di bagian wajahnya, disusul puluhan roket yang lain yang ikut-ikutan menghujani tubuhnya. Pilot pesawat tempur yang menembakkannya dengan bangga merasa kalau misinya kali ini pasti sudah sukses dijalankan. Namun sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tiba-tiba muncul di balik kepulan asap di depan mereka yang kemudian langsung menyemburkan api dengan intensitas yang gak kira-kira. Sementara itu di dalam kastil semutnya, Jinwoo terlihat duduk sendirian di singgasananya dengan tatapan mata yang sangat serius. Membayangkan betapa polos tingkah polanya Beru yang ternyata sekarang sudah bisa baca tulis, Jinwoo terlihat tersenyum sendiri. Sementara Berunya sendiri yang seolah sudah mengerti dengan apa yang Jinwoo rencanakan, terlihat menangis sedih dalam posisi kepalanya menyembul sedikit di permukaan lantai. Sementara Belion yang sudah berjongkok di sisi sebelah kanannya Jinwoo, seolah berusaha memperingatkan Jinwoo kalau apa yang dia rencanakan itu terlalu berbahaya. Begitu juga dengan Igris. Namun keputusan Jinwoo sudah bulat. Dia yakin jika yang dihadapkan dalam situasi ini adalah Ashborn, dia pasti juga akan melakukan hal yang sama. Dan saat Jinwoo mengatakan hal itu, Belion seolah melihat Ashborn dan Jinwoo menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, ketiga jenderal perang utamanya Jinwoo dengan sepenuh jiwa dan raga mereka memutuskan akan selalu berada di sampingnya hingga tetes darah terakhir. Oleh karena tidak ingin merasa terbebani jika menghubungi keluarganya terlebih dahulu seperti anjurannya Belion, Jinwoo memutuskan untuk menghancurkan Samsung Pro Max-nya sebelum berangkat ke medan pertempuran. Di waktu yang sama, satu pesawat pengebom yang masih selamat terlihat sedang dikejar-kejar oleh seekor naga. Untungnya si pilot berhasil keluar dengan kursi pelontar sesaat sebelum pesawatnya habis dikunyah-kunyah dan terbakar. Tapi teror yang mengancam nyawanya masih belum berakhir sampai di situ. Begitu berhasil menginjakan kakinya di tanah, dia mendapati rekan-rekan seperjuangannya sedang dicabik dan dikunyah-kunyah oleh para monster. Dan saat dia menengok ke belakang, sebuah mulut monster yang sangat besar dan mengerikan sudah siap menyambutnya sebagai hidangan pencuci mulut. Meski berhasil menghindar dan mendapatkan kembali AK-47-nya, tetapi peluru-peluru yang dia tembakan sama sekali tidak bisa memberi luka pada tubuh si monster. Hingga saat dirinya sudah pasrah akan nasibnya, seseorang tiba-tiba datang dan menghabisi si monster dengan sekali serang. Sung Jinwoo sudah tiba di medan pertempuran. Lalu dengan skill Commander Authority-nya, Jinwoo menghentikan pergerakan semua monster yang menyerangnya, lalu menghabisi mereka semua dengan tebasan kedua golok pembunuh naganya. Sebagai langkah awal dirinya terjun ke medan laga, semua monster yang baru saja dia habisi langsung dia bangkitkan jiwanya untuk menambah amunisi.